mendengarkan podcast ini. Pertanyaan dari Meli. Selamat siang Pak Eras, saya mau bertanya bagaimana pandangan Alkitab tentang kremasi dan donor organ. Tentang kremasi jelas tidak masalah. Tidak masalah sama sekali. Donor organ ini masalah, ada masalah atau bisa bermasalah. Yang saya tanya, apanya yang didonorkan? Bagaimana kasusnya? Ya. Ini bukan masalah sederhana. Apakah bagian dari organ yang didonorkan itu adalah milik seorang yang masih hidup atau sudah meninggal dunia? Oke, yang masih hidup. Apanya didonorkan? Akibat mendonorkan itu bermasalah enggak bagi pemberi organ atau sang pemberi donor? Saya bisa mengerti, saudaraku. Karena saya pernah menggumuli hal ini dengan salah satu aktivis yang dekat dengan saya waktu itu. Harus dipertanyakan kepada Tuhan karena tubuh kita pakai Roh Kudus. Tetapi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena kasusnya tidak saya tahu. Harus tahu lengkap kasusnya. Tapi saya harus katakan donor organ belum tentu salah. Tapi juga belum tentu benar. Harus lihat kasusnya. Terima kasih. Salam Pak Erastus, minta maaf saya bukan anggota GSKI, hanya saya mengikuti rangkaian pengajaran Bapak secara mandiri. Pertanyaan saya berkenaan jika Adam dan Hawa telah dibuang keluar dari Firdaus, apakah setelah meninggal tetap masuk ke surga meskipun sebagai anggota masyarakat? Jika benar, apakah benar pemikiran saya bahwa standar kebenaran dan moral Adam adalah gambaran standar penghuni kerajaan surga sebagai anggota masyarakat, yaitu dapat berpotensi tidak taat jika ada godaan? Terima kasih sebelumnya atas perhatian dan perkenan Bapak untuk menjawab pertanyaan saya. Baik Pak, ini dari Eko Surabaya. Jadi Yesus mati untuk semua orang. Jadi orang-orang yang memiliki kasih terhadap sesamanya akan masuk surga sebagai anggota masyarakat. Berbeda dengan orang percaya yang menjadi anggota keluarga kerajaan yang dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Tapi harus standarnya adalah Yesus, yaitu segala sesuatu yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Begitu. Nah, mengenai Adam, apakah Adam standar moral penghuni kerajaan surga? Kita tidak tahu, karena Alkitab tidak pernah berbicara begitu. Tetapi yang saya mau beritahu kepada saudara adalah orang yang mengasihi samanya seperti yang Yesus katakan, ketika aku lapar engkau beri aku makan, ketika aku haus kau berikan aku minum, ketika aku bertelanjang kau berikan aku pakaian. Orang-orang ini bisa masuk, dunia akan datang nanti. Kalau saya katakan masuk surga, kadang-kadang orang tidak rela. Oke, dunia akan datang nanti. Ya. Jadi Adam kemungkinan, yang saya pahami, kemungkinan besar masuk surga. Dia di surga. Tetapi kita tidak tahu apakah menjadi standarnya. Dan apakah berpotensi tidak taat. Semua yang diperkenan masuk surga itu orang-orang yang sudah terseleksi oleh Allah. Adam pasti belajar dari pengalaman hidup untuk tidak memberontak lagi. Dan di surga saudara ada pemerintahan yang dikatakan dalam kitab Wahyu dengan gada besi. Pemerintahan yang keras dan tegas tapi tidak melukai. Oke. Yang ketiga, pertanyaan berikut. Shalom Pak Eras, saya sangat menghormati Bapak.
Sejak mendengarkan khotbah Pak Eras, saya lumayan berubah lebih baik. Udah tidak ngerokok lagi. Jadi lumayan sabar terhadap kalau lagi nyetir di jalan. Udah gak suka misuh-misuh. Misuh-misuh itu ya maki-maki, mengumpat, ya ucapan kata-kata yang kasar ya. Saya ada pertanyaan mengenai the rapture, pengangkatan. Ada pendeta India bilang masa aniaya dulu baru rapture. Sementara yang saya terima ajaran sejak dari kecil, rapture dulu baru masa aniaya. Kalau menurut Bapak Eras bagaimana? Ini dari Pak Icahyo GPT KP Pasuruan. Wah, ini jawabnya sulit karena panjang, saudara. Panjang jawabnya. Tapi yang saya pahami begini, bahwa penderitaan itu sudah berlangsung, ya, sampai nanti ketika dunia makin jahat, orang makan minum, kawin mengawinkan, ya, menjual, membeli, membangun, menanam, sampai kemudian Tuhan datang dan terjadilah pengangkatan. Jadi, saudara kalau melihat kitab Wahyu, tidak boleh secara futuris. Selalu memandang seakan-akan ini belum terjadi. Kitab Wahyu itu kitab ringkasan sejarah dunia. Yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Yang saya pahami, saudaraku, aniaya sudah berlangsung, sedang berlangsung, walaupun intensitasnya jadi tipis atau hampir tidak kelihatan, kecuali di beberapa negara di mana Injil tidak diterima dengan ramah. Lalu di akhir zaman ini, manusia akan tenggelam dengan materialisme, baru Tuhan datang mengakhiri sejarah dunia. Saya ulangi, aniaya sudah berlangsung dan masih berlangsung di beberapa tempat saja. Tapi di akhir zaman, kalau saudara memperhatikan Alkitab, yang ada adalah materialisme. Orang makan, minum, kawin dikawinkan, menjual, membeli, membangun, menanam. Lalu Tuhan datang. Itu ucapan Yesus langsung yang tidak perlu ditafsirkan. Jadi kita sekarang menunggu pengangkatan. Ya, oke. Sebenarnya ini menjadi khotbah atau bahan khotbah yang cukup panjang, maka tadi saya katakan wah repot juga. Tapi baiklah, saya sedang mempersiapkan ya. Saya sudah diminta oleh di antara staf saya lupa siapa. Pak, khotbah lagi soal pengangkatan. Nanti saya akan khotbah soal pengangkatan ya. Terima kasih. Shalom Pak, saya sangat terberkati dengan kebenaran yang Bapak sampaikan. Saya ingin membawa kebenaran ini ke keluarga besar saya. Tapi saya bingung mulai dari mana. Merubah cara berpikir bukan hal yang mudah. Mohon sarannya Pak, bagaimana saya membawa kebenaran keluarga saya dengan cara yang santun dapat diterima. Pak, mohon penjelasannya juga tentang warga masyarakat biasa dan kerajaan surga. Azaria dari Jakarta. Yang pertama, kelakuan kita harus agung, mulia, unggul, cemerlang, excellent. Dengan cara itulah kita bersaksi dan membawa keluarga kepada kebenaran. No way, nggak ada cara lain kecuali itu. Tentang warga masyarakat dan dalam kerajaan surga, nah, saudara harus tahu bahwa dalam kerajaan surga itu ada orang yang memerintah bersama dengan Yesus. Bahkan dikatakan raja-raja menjadi raja-raja bersama dengan Tuhan. Siapa yang diperintah? Tentu orang-orang yang diperkenan masuk dunia akan datang. Jadi ada dua kelompok besar ini. Tentu yang menjadi orang-orang yang dimuliakan bersama Yesus pasti tidak banyak jumlahnya. Tetapi orang percaya dipanggil untuk mencapai itu. Puji Tuhan. Saya teruskan. Tanto, Gereja Kristen Jawa Klaten.
Salam Pak Eras, saya setiap hari melihat YouTube channel dan IG Pak Eras sebagai bahan makanan rohani buat keluarga kami. Pak, jika mungkin dalam suatu hari Pak Eras baca. Saya ingin menanyakan tentang beberapa orang dari gereja-gereja yang melihat suatu penglihatan. Bagaimanakah penglihatan itu konsepnya, Pak? Karena kadang saya ada keraguan bahwa penglihatan itu betul-betul bersumber dari Allah Bapa. Satu kali di masa pandemi ini ada suatu gereja yang masih aktif melakukan kegiatan seperti biasa. Ketika ditanyakan, seorang menjawab mendapat penglihatan sebuah tangan yang diartikan bahwa Tuhan Yesus berkati gereja untuk tetap beribadah. Tapi menurut saya kurang bijak sehingga membuat keraguan bahwa penglihatan itu bersumber dari Allah Bapa. Saya yang membaca ini saja langsung tahu itu penglihatan ngawur. Tidak mungkin Tuhan mengizinkan kita melanggar hukum, melanggar tatanan protokol anjuran pemerintah. Tidak mungkin. Dan itu bukan sesuatu yang melanggar firman, tidak berhimpun bersama untuk sementara waktu, itu bukan sesuatu yang keliru. Nah, saya setuju Pak Tanto, hati-hati. Sekarang ini begitu mudah orang mengemukakan mendapat penglihatan. Harus hati-hati. Sebenarnya lebih dari karunia, kasih, artinya tindakan yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, karakter yang diubah. Jadi untuk melihat apakah seseorang benar-benar menerima wahyu dari Allah, penglihatan dari Allah atau tidak, lihat buah hidupnya. Kalaupun kelihatan dia baik-baik, tunggu waktunya akan kelihatan. Ya, kualitas asli orang tersebut. Jadi sudah benar Bapak ragu-ragu. Orang-orang seperti itu tidak patut dipercayai. Puji Tuhan. Saya teruskan, saudaraku. Shalom Pak Eras, saya ingin bertanya, sebenarnya banyak hal yang ingin saya tanyakan. Di Alkitab itu banyak tulisan yang saling bertolak belakang. Misalnya orang diselamatkan oleh iman karena kasih Allah yang besar. Ayatnya saya lupa. Tapi di lain kitab tertulis kerjakan keselamatanmu, yang intinya perbuatan baikmu yang akan menyelamatkan kamu. Saya jadi bingung tuh Pak. Ada pendeta mengatakan Yesus menebus dosa bukan semua orang tapi untuk orang percaya. Tapi Pak Yesus bilang Yesus menebus dosa untuk semua orang. Mengapa berbeda, yang benar yang mana? Kalau misalnya kitab kehidupan yang berisi nama-nama orang yang akan diselamatkan dan ditulis sebelum dunia dijadikan, berarti Allah tidak adil, ada orang yang diselamatkan dan ada orang yang harus masuk neraka. Kalau orang yang ditentukan masuk neraka bukan sia-sia, bukankah sia-sia kalau dia berbuat baik toh akhirnya masuk neraka. Juga mengenai Yudas Iskariot, dia ditentukan masuk neraka belakang. Paulus, Petrus, Yakobus, Paulus, Petrus, Yohanes mengatakan manusia diselamatkan oleh iman, bukan karena perbuatan baik. Perbuatan baik itu buah dari iman. Kalau orang berbuat jahat berarti dia tidak percaya Yesus, atau dengan kata lain tidak beriman. Tapi kalau orang itu berbuat baik bersama dengan Alkitab, tapi paling tidak artinya sama. Tapi kalau orang itu berbuat baik bersama dengan Alkitab, tapi paling tidak artinya sama. Tolong dijawab ya Pak. Aduh, ini bisa dijawab 2 hari ini saudara. Ya, sebenarnya tidak bertolak belakang. Ya, tidak bertolak belakang. Diselamatkan oleh iman, harus belajar iman itu apa. Ya, kasih Allah besar, tidak mengendaki seorang pun binasa, tapi kok ada orang binasa, itu kan? Ini semua ada jawabnya. Ya, semua itu ada jawabnya. Ikuti khotbah saya mengenai keselamatan. Terjawab hal ini. Ya. Kerjakan keselamatanmu. Nah ini di dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13. Kerjakan keselamatanmu, itu katergesiste dalam teks aslinya artinya finish it, selesaikan.
Allah akan mengerjakan dalam diri kamu energeo. Allah memberikan energi. Jadi manusia, ya, kita orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan harus mengerjakan keselamatan. Artinya kita harus bertumbuh menjadi sempurna. Ayat itu jangan dipisah dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ayat yang ke-7 sampai 9. Dari 5, 6, 7, 8, 9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kamu harus serupa dengan Yesus. Dan itulah yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan, berjuang untuk itu. Ya, oke. Ada pendeta yang mengatakan bahwa Yesus menebus dosa bukan untuk semua orang, tapi untuk orang percaya. Tapi Pak Erastus bilang Yesus menebus dosa untuk semua orang. Jelas sekali Alkitab mengatakan, lihatlah anak domba yang mengangkut dosa dunia. Mengangkut dosa dunia. Mengangkat. Ya. Mengangkat dosa dunia. Bukan sebagian orang. Kalau satu orang telah jatuh dalam dosa, membuat semua orang hidup di bawah bayang-bayang maut. Sekarang oleh seorang Yesus, maka banyak orang dilepaskan dari bayang-bayang maut. Karena Yesus mati di kayu salib, maka pengadilan bisa dilakukan. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, semua orang siapapun juga masuk neraka, saudara. Mau Kristen, mau tidak Kristen. Tapi Yesus mati di kayu salib, maka ada pengadilan. Ya tentu karena ada Yesus, maka ada orang Kristen. Tapi maksudnya adalah kalau Yesus tidak memikul dosa manusia, tidak ada pertimbangan lagi, semua orang juga masuk neraka. Tapi dengan adanya Yesus mati di kayu salib, memikul semua dosa manusia, baru keberadaan batinnya bisa dihakimi. Roma pasal 2 ayat 12 sampai 16. Semua orang dihakimi menurut Taurat. Ya, yang tertulis di hatinya, ini orang yang di luar Injil, di luar orang Yahudi, punya hukum juga di hatinya. Loh kok bisa ada pengadilan? Karena dosanya dipikul. Sekarang sikap batin yang akan dinilai apakah dia layak masuk dunia akan datang atau tidak. Di dalam mengenai keselamatan juga saya menjelaskan hal ini. Oke. Kalau misalnya kitab kehidupan yang berisi nama orang-orang yang diselamatkan, nah ini soal predestinasi, ini lebih rumit. Tetapi saya sudah juga menjelaskan dan saya akan menjelaskan dalam satu sesi keselamatan. Saudara, saya harap saudara ini mengikutinya. Kalau saya jelaskan saat ini, saya pasti salah. Artinya tidak akan lengkap. Ya, tidak akan lengkap, tidak mungkin lengkap. Jadi ikuti YouTube saya yang bicara mengenai hal ini. Oke, saya kira itu saja. Karena ini pertanyaan luas sekali. Ya. Juga mengenai Yudas Iskariot, dia ditentukan masuk neraka. Tidak, dia tidak ditentukan. Yang dinubuatkan itu 1 dari 12 murid. Dinubuatkan, bukan ditentukan. Dan ternyata itu Yudas. Petrus pun berpotensi. Yesus sendiri berkata, nyah iblis. Ya, ini luar biasa nih, Maria Yosefin. Keren ya, pertanyaan-pertanyaannya keren. Saya senang. Ya. Ini akan menjadi PR buat saya. Saya janji, saya promise menjelaskan semua ini di YouTube saya. Pasti saya jelaskan. Ya. Saya promise Maria, saya promise untuk menjelaskan hal ini. Karena ini landasan iman kita. Tapi kalau saya jelaskan satu kalimat nanti malah salah. Maaf ya. Sebagian sudah saya jawab, sebagian yang lain ikuti. Ya, oke. Ibu Lia Kristiani, Palangkaraya. Salam Pak Eras, saya diubahkan oleh firman yang disampaikan Bapak tentang realitas surga 2 tahun yang lalu. Sampai pada proses Tuhan membuka selubung yang menutup mata rohani saya. Sehingga kebenaran firman memerdekakan saya. Saya selalu mengikuti yang Bapak ajarkan tentang meditasi dan lebih banyak berdiam. Tapi air mata berderai karena di hadirat Bapak yang menggetarkan.
Sampai-sampai Pak Eras untuk ngambil tisu minta izin Bapak waktu dalam hadirat Bapak. Pertanyaan saya Pak, bagaimana kalau tiba-tiba kadang saya harus buang angin atau kentut, maaf. Ketika dalam hadirat menyembah, saya merasa tidak sopan dan minta ampun kepada Bapak. Karena jujur Pak, saya ingini sekarang hanya perkenanan Bapak saja. Mohon koreksinya ya Pak, bagaimana saya harus berkenan dan menjaga sikap hati dan tubuh yang sinkron dalam menghormati Bapak. Thanks, mohon dijawab ya Pak. Saya senang mendengar ini karena ini pergumulan saya juga. Jadi sebelum kita berdoa itu kita sudah ke restroom, kita ya cuci muka kalau pagi ya bersih. Saya pakai celana panjang, saya siap. Ada tisu, sudah saya siapkan di situ ya. Tapi bagaimana Pak, waktu kita berdoa kentut, enggak masalah, kentut saja. Ya. Kentut saja. Tuhan juga enggak persoalkan. Malah sudah kalau tidak kentut bahaya ya. Masuk angin, sakit, tubuh bait Roh Kudus. Jadi enggak masalah Bu ya. Selamat bergumul dalam doa dan menemukan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya teruskan. Selamat Pak, malam ini. Pak, maaf mengganggu waktunya. Saya mau tanya, apakah sebagai manusia yang memiliki kebutuhan biologis yang tidak tersalurkan, masih boleh memiliki fantasi-fantasi seksual sebagai seseorang yang tidak menikah dan juga sebagai pengalian dari masturbasi? Menurut Bapak, bagaimana cara Rasul Paulus mengatasi keadaan yang gairah seksnya tidak tersalurkan itu? Terima kasih. Tidak ada keadaan di mana kita terpaksa berbuat dosa. Tidak ada. Tuhan selalu memberi kekuatan dan jalan keluar sehingga kita tidak berbuat dosa. Fantasi seksual tetap salah. Melakukan masturbasi tindakan tidak terpuji. Ya. Bagaimana caranya Pak? Ya berjuang. Saya kira semua kita pernah memiliki perjuangan itu. Ya. Kita harus berani bersih dalam segala hal dan bermartabat. Bagaimana Rasul Paulus menghadapi hal itu? Di Alkitab ditulis ada kata duri dalam daging. Nah, menurut penafsiran, karena saya belajar teologi dan saya hanya membaca, dan itu mungkin duri dalam daging itu bisa penyakit mata yang diderita Paulus. Bisa gara-gara aniaya yang dia alami dan menjadi kelemahan tubuh. 3, bisa penyakit yang sejenis dengan penyakit ayan yang diterima Paulus. Yang 4, bisa berupa gairah seks yang tidak tersalurkan karena Paulus tidak menikah. Nah ini duri dalam daging, thorn in the flesh, itu bisa berarti 1 dari 4 itu. Ya. Tetapi kita tidak berani memastikan, yang jelas duri dalam daging bicara ketidaknyamanan. Dan ketika dia berdoa, Tuhan tidak mengabulkan untuk mengangkat itu duri dalam daging. Tuhan membiarkan. Ya. Jadi Paulus juga bisa mengatakan, aku tahu apa yang baik tapi yang jahat ada padaku. Dengan tubuh insan, dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Itu maksudnya adalah dengan akal budiku aku sungguh-sungguh melayani hukum Allah, aku mau hidup suci. Sementara aku masih dalam kodrat dosa. Nah, apakah ini duri dalam daging? Jadi berjuanglah. Jangan mental block, jangan berpikir tidak mungkin. Tetap bisa, tetap mungkin. Selamat berjuang. Salam Pak Eras, saya cuma mau mengucapkan terima kasih untuk pengajaran-pengajarannya yang membuat saya berubah. Dari tahun 2015 saya mendengarkan khotbah Bapak dan pertama-tama heran karena lain daripada pengajaran Kristen pada umumnya. Waktu itu secara akal saya berkata tidak benar, tetapi secara hati saya berkata benar. Saya bingung waktu itu. Tak henti mendengarkan khotbah Bapak di YouTube sehari 3-4 kali. Puluhan dan buku-buku Bapak saya beli
Dan akhirnya saya bisa mengerti dan menerima kebenaran yang Bapak sampaikan. Saya diubahkan, Pak. Saya mau hidup suci, mengenakan kodrat ilahi, menjadi anak Allah, dan menjadi corpus delicti, mengikuti teladan Tuhan Yesus, mengikuti teladan Paulus, dan juga teladan Pak Erastus. Terima kasih, Pak. Melalui pengajaran Bapak, saya bisa mengerti kebenaran dan berkesempatan berjuang untuk menjadi anak Allah. Itu harta yang tidak ternilai. Thank you so much, Pak. God bless you. Ini dari Ibu Lia, ibu rumah tangga umur 47 tahun di Surabaya. Ibu Lita, maaf. Ibu Lita ya. Ibu rumah tangga usia 47 tahun. Mendengar begini, satu sisi ya saya bersyukur, ya bahagia, tapi aspek lain saya menyadari bahwa tanggung jawab saya lebih berat, saudara. Lebih berat. Karena menjadi teladan dan diharapkan tetap hidup menjadi teladan itu berat. Tapi bagaimanapun terima kasih dan mari kita saling mendukung dalam doa supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan ya sampai akhir. Puji Tuhan. Dari salah seorang saudari, Salam Pak Erastus, background saya agama lain. Saya masuk Kristen karena anak saya sembuh dari autism. Suami saya dulu Katolik, kami menikah secara agama lain. Tapi sekarang sudah diteguhkan. Keluarga besar saya agama lain, agama lama. Pertama-tama mereka mencela saya sampai almarhum bapak pun tidak terima. Tapi setelah berjalan waktu mereka melihat perubahan karakter saya, bahkan Natal pun mereka datang. Perilaku keluarga saya baik, belas kasihannya besar, santun. Dulu pendeta saya selalu mengatakan bahwa saya harus menginjili keluarga saya. Karena walau sebaik apapun mereka tidak percaya Yesus masuk neraka. Struggling saya, kami dibesarkan dalam tradisi agama itu yang kuat. Mereka menghargai saya, sekarang pun saya sudah syukur. Saya sudah syukur, tapi kalau saya bicara soal Yesus, mereka langsung berubah muka. Pertanyaan saya, gimana saya menginjili mereka? Perbuatanmu cukup, jangan banyak bicara. Apalagi menyinggung doktrin ajaran orang lain. Harus cerdik seperti ular. 2, apakah mereka masuk neraka kalau tidak jadi Kristen? Seperti yang pendeta saya katakan, padahal mereka sangat baik secara ukuran moral manusia. Ibu, ya ini nama ini ibu-ibu ya. Bu, saya beritahu ya ibu, Bu Elis dari Batam. Ya, saya beritahu Yesus juga mati untuk mereka. Dan kalau mereka tidak bisa percaya Yesus karena dari kecil mereka sudah dididik dalam agamanya. Dan mereka bukan termasuk seperti Ibu Elis yang adalah umat pilihan yang diprogram harus sempurna seperti Yesus. Mereka yang penting tidak berbuat jahat dan yang penting tidak memusuhi Yesus. Yang tidak melawan kamu, kata Tuhan, di pihak kamu. Jadi apakah mereka masuk neraka? Belum tentu. Kemungkinan malah tidak. Jika mereka berbuat baik. Wah, kalau begitu apa bedanya dengan kita? Kita harus sempurna seperti Yesus. Kita harus sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Kalau mereka tidak berbuat jahat, tidak memusuhi orang Kristen, mereka bisa berkemungkinan masuk dunia akan datang. Secangkir air putih yang diberikan kepadamu tidak akan hilang upahnya. Yang tidak melawan kamu di pihak kamu. Jadi kita harus memiliki pemikiran yang benar. Ya. Jangan kita picik. Nah, hal ini akan dibahas dalam penjelasan mengenai keselamatan di luar Kristen. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tidak ada. Tapi di luar Kristen, sebenarnya bukan keselamatan, tapi hanya kesempatan untuk masuk dunia akan datang. Oke, saya kira cukup. Tuhan berkati, sampai jumpa.